Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi maskulin lagi. Insya Allah ini bisa resonate ya, dan bisa menarik energinya dia, orang yang kamu dealkan. Ingat, di readingan aku tidak ada personal reading ya, tidak ada. Jadi kalau mau nanyakan tentang pribadi itu di DM ya, untuk cek maharnya dan listnya. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Insya Allah ini 90% lagi ya, readingannya jadi nyata seperti biasanya. Jangan dipaksakan. Kalau ini tidak resonate buat kamu, energi bisa cepat atau lambat terjadi. Jadikan ini sebagai payung saja. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku. Oke? Kita langsung lihat situasi maskulin sayang, biasa ya. Morning semua. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya ya, safety ya. Semuanya biar berkembang channel akunya. Terus akunya semangat dalam ngikis energi negatif ya. Insya Allah ini resonate 90%. Seperti biasanya. Situasi maskulin. Kita lihat ya. Wow. Ten of Pentacles, the Six of Wands, the Temperance, the Sun. The King of Cups. Maaf ya bang, kucingku lagi bobo. Dia lagi bobo dia. Six of Swords and the Knight of Wands. Okay. Di sini ada Four of Pentacles, the Emperor and the Hermit. Oke. Aku ngelihatnya di sini maskulin stuck ya dalam dramanya dia sendiri dengan orang baru. Jadi banyak masalah yang terjadi, terutama tentang trust issue pada dirinya masing-masing. Ya. Dan maskulin ini bingung, perasaannya itu masih ada dengan si feminim. Jadi memang belum bisa dilepaskan secara energi maskulin dengan feminim. Dan di sini maskulin depression, gimana caranya bisa melepaskan hubungannya dengan orang baru. Ya, gimana caranya bisa melepaskan hubungannya dengan orang baru, karena dia nggak bisa ngebohongin perasaan dia sendiri lagi kalau dia masih kepikiran tentang feminim ya, masih kepikiran.
Dan ini membuat maskulin merasa tersiksa sebenarnya. Ya, merasa tersiksa. Dan aku ngelihatnya maskulin coba untuk bisa bebaskan diri ya dengan cara kayaknya dia pengen single lagi deh, berpetualang lagi ini. Itu cara dia menyembuhkan diri. Jadi bukan dengan cara spiritual, mencari kebahagiaan di luaran sana lagi. Ya. Dan dia juga ada rasa takut kalau feminimnya itu ada orang lain lagi dan lebih bahagia. Dia takut banget ini. Maskulin bermimpi kalau feminim sudah dilamar orang atau disukai orang. Halo Bram, iya. Ya. Dia takut banget ini, merasa tersiksa kalau udah ngebayangin atau apalagi nyimpiin si feminim sudah bahagia dengan orang baru. Dia nggak nyaman. Ya, dia nggak nyaman di sini. Dan aku ngelihatnya dia merasa tersiksa, ya, bahkan dihantui rasa bersalah atas tindakannya dia yang selalu arogan terhadap feminim. Ya, dia merasa bersalah sebenarnya. Dan maskulin di sini stres dengan pekerjaannya juga ya, karena ya kestabilan hidupnya juga stuck. Dia harus bertaruh dengan dramanya dia sendiri. Aku ngelihatnya. Ingin bahagia, tapi dia tidak mau melepaskan kebebasan dia. Ya, mau bahagia tapi nggak mau ngelepasin kebebasan dia. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini mencari cara gimana bisa bebas tapi tetap bersama feminim dan karmik. Jadi mengimbangi. Narsis ini orang. Ya, egonya tinggi, narsis banget, NPD. Jadi dia mau dua-duanya. Dia mau dua-duanya ya guys. Page of Swords, tuh kan. Dia pengen dua-duanya ini. Ya. Ten of Swords. Seven of Pentacles, the Fool, the Judgment, Six of Pentacles, and the Justice. Ya, dia mau dua-duanya ya. Tuh. Jadi dia nggak mau kehilangan semuanya, tapi dia juga nggak mau kehilangan kebebasan dia.
Page of Swords, Ten of Swords. Maskulin, kamu mau lari kemanapun tetap aja ya, pembayaran karma harus kamu bayar. Kamu gak bisa lari loh. Ini kartu nih memperlihatkan kemanapun kamu lari, mau bebas kayak apapun, tetap aja pembayaran karma harus kamu bayar. Ya. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin ya masih mantau feminim ya untuk kembali. Tapi kemenangannya menjadi petaka buat dia ya, yang dia jalani sekarang. Dia terbunuh dengan sifat narsisnya sendiri. Dan dia harus belajar bersabar dalam meraih impiannya dia yang dia tanam. Dia harus sabar akan hal itu. Kalau dia mau bahagia ya dia harus bisa mengambil resiko. Salah satunya adalah bangkit lagi untuk bayar karma. 6-6 loh. Ya. Apapun yang kamu lakukan, maskulin, ini ada pembayaran. Mau baik, mau buruk, pasti ada bayarannya. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu minta, tanpa kamu tagih, misalnya gitu ya, mau baik atau buruknya, pasti dibayar gitu loh. Ada pembayaran. Jadi ya kamu gak bisa lari lagi dari kenyataan ya. Untuk maskulin, ini bisa berdealing dengan earth sign, air sign, fire sign. Ya. Ada Aquarius, ada Leo. The Emperor, the Page of Pentacles, the Four of Swords, the Ace of Swords, the King of Pentacles, Four of Pentacles. Wow, Five of Cups. Maskulin, kamu tuh sebenarnya nggak bisa move on loh. Sebenarnya kamu stuck dalam drama yang membuat kamu stres untuk meraih kesuksesan lagi loh ini. Oke. Kamu lelah loh dalam mencari kebahagiaan sekarang, walaupun kamu dengan orang baru gitu ya, tapi kamu lelah. Masa lalu kamu nih masih kamu tahan ya, belum kamu lepaskan. Bahkan sekarang kamu sering membayangkan atau bermimpi tentang kisah masa lalu yang membuat kamu malah lelah menjalani hubungan dengan orang baru. Walaupun terlihat stabil, baik-baik saja, sebenarnya dalam pikiran kamu, hatinya kamu tuh lelah, capek. Ya. Maskulin, ingin bahagia dengan dua-duanya, tapi tidak mau ada komitmen atau terkengkang. Kamu ingin lari dari tanggung jawab kamu ya. Ini nih. Waalaikumsalam. Ya, kamu mau lari dari tanggung jawab kamu ini, terutama tentang kejujuran. Tapi semesta tidak mendukung kamu lagi ya, maskulin ya. Sudah berganti arah ya. Sudah gantian. Ya. Apa yang kamu tanam ya harus kamu ambil.
kamu raih, kamu petik gitu ya. Apapun yang kamu tanam ini, kamu nggak bisa lari dari kenyataan lagi. Ya, kamu nggak bisa lari dari kenyataan lagi. Dan aku ngelihatnya memang ya maskulin merasa tertekan ya hidupnya dengan orang baru. Walaupun dia sukses gitu, tapi tertekan guys. Tidak ada kebahagiaan yang tulus di situ. Kita lihat lagi dengan Kelari 5-nya. Dalam kemenangannya maskulin dengan kehidupan barunya ini harus menelan dalam-dalam ya tentang ya pengkhianatan lagi. Jadi suksesnya dia juga ada pembayaran karma ya. Jadi jiwanya itu nggak tenang. Ada rasa bersalah soalnya. Coba untuk belajar sabar, tenang juga ya. Si maskulin ini mencoba bahagia, tapi ya mau gak mau pembayaran karma tetap harus dia ambil. Memendam perasaan untuk kembali ke kamu itu ada. Dia ingin stabilkan lagi nih karmanya dia. Di sini dia coba untuk lari dari koneksi ya. Karena yang difikirkan maskulin adalah ya kebahagiaan gue harus imbangin dengan kebebasan gue lah. Kalau gue gak bebas ya buat apa gitu. Tapi dia pengen ada pasangan yang melengkapi dia. Kan ego namanya. Kita lihat dengan 6 of Wands-nya ya. Kemenangan dianya ini membawa petaka sih sebenarnya. Kita lihat 6 of Wands-nya. Maskulin ini umum. Energinya yang maskulin siapa aja. Bisa cewek, bisa cowok. Ini general. Ya. Kalau kayaknya kamu masih baru ya di channel aku ya. Ditonton aja dulu. Ya. 6 of Wands tuh ya. 3 of Cups and the reverse tuh. Kemenangan yang membawa petaka ini judulnya. Ya, kemenangan maskulin yang membawa petaka. Judulnya ini. Karena dia coba untuk bisa lari dari kenyataan. Coba untuk bisa lari dari tanggung jawab. Ya. Dari kesalahannya dia. Dengan cara ya berselingkuh lagi. Walaupun sebenarnya perasaan dia tuh hampa dalam perselingkuhan itu. Ya, tapi dilakukan terus, jalanin terus. Karena sifat petualangnya dia ini nih, yang belum bisa dia tinggalkan, ya. Dan aku ngelihatnya memang si maskulin ini lagi terbebani ya.
Salah satunya tentang keuangan sekarang. Tuh, wow. Aku baru tadi ngomong kemenangan yang membawa petaka. Sukses tapi membawa masalah, membawa petaka buat dia, dilema jadinya. Three of Swords, Three of Cups, coba untuk ending sama kamu tapi malah dianya terluka. Bantu-bantu tap-tap layar ya. Dan aku ngeliatnya di sini ya maskulin mau nggak mau gitu loh, nantinya juga kembali ke kamu, tapi ya kembalinya dia itu minta kebebasan juga, ya buat apa gitu loh. Kalau kembali kepada komitmen tapi dia ingin bebas ya semaunya dia, ya mendingan gak usah kembali gitu, just be single aja gitu loh. Jadi nggak menyakiti yang lainnya lagi, nggak melukai hati perasaan seseorang. Kita lihat, buat apa bersama kalau kitanya pengen bebas terus? Buat apa? Kecuali pasangannya memang mengizinkan dan memahami, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua pasangan itu memahami kebebasan kita kan, gitu loh. Ya, takutnya nggak memahami. Ya buat apa hidup bersama tapi nggak ngasih kebebasan? Kan sama aja nggak percaya. Nah, kebebasannya itu apa dulu? Kalau kebebasannya sampai mengorbankan waktu pasangan, ya jangan gitu. Yang minta kebebasan juga harusnya memikirkan juga gitu. Jadi dua-duanya harus saling mengerti sih. Ya. Misalnya nih, kita pengen bebas nih, ada waktu sama keluarga, misalnya taruhlah hari Minggu lah ya, atau hari Sabtu lah gitu. Aku lagi mau sama keluarga nih setiap Sabtu misalnya. Jadi jam berapa, pokoknya hari Minggu tuh terserah dah. Ya lo mau lakukan apapun. Nah, dikasih tahu alasannya kenapa pengen bebas. Tapi dalam kebebasannya itu juga harus saling menjaga komitmen, kejujuran gitu loh. Ya jangan sampai mentang-mentang dikasih waktu seharian buat keluarga terus kita bebas bisa chatting dengan siapapun termasuk lawan jenis gitu. Jangan, karena itu bisa menjadi selingkuh batin juga, selingkuh mata walaupun gak ketemu secara fisik ya gitu. Jadi sama-sama harus saling mengerti gitu loh. Dikasih kebebasan bukan berarti ya udah gak ngeliat ini, seharian gue punya waktu sendirian jadi gue bisa chattingan dengan siapapun yang gue mau. Enggak juga gitu loh, enggak juga. Begitupun dia juga sama, lakukan hal yang sama gitu. Ya kalau mau bebas gitu ya. Kalau nggak mau bebas ya saling ngunci satu sama lain gitu aja intinya. Jangan yang satu bebas, yang satu enggak. Ya ujungnya akan banyak pertengkaran. Karena di dalam sebuah hubungan itu kan dua orang yang berbeda ya. Salah satunya jenis kelaminnya berbeda pikirannya berbeda, energinya juga berbeda, tujuan hidupnya awalnya adalah berbeda. Kalau bersama mau gak mau harus disatukan ya, menerima kekurangan dan juga harus lebih merendah ketika mempunyai kelebihan gitu loh. Jadi tidak saling menyerang nantinya.
Kalau nggak mau saling komitmen dengan kebebasan masing-masing dengan alasannya, ya udah lebih baik single aja. Kita lihat the King of Cups ya. Tuh ya, Six of Wands in the reverse, the Hierophant, the King of Pentacles. Ya, memendam perasaan ingin kembali ke kamu itu salah satu keinginannya, karena dia mengalami kegagalan dalam perasaannya dia. Ya, dia mengalami kegagalan, mengalami kemunduran ya dalam karirnya dia juga. Dia udah memikirkan gimana caranya memperbaiki spiritualnya dia juga. Dia lagi pikirkan hal itu. Karena dia pengen bahagia lagi, itu yang dia inginkan. Selamat pagi. Ya. Kita lihat lagi the Six of Swords-nya. Di sini tidak ada personal reading ya sayang. Ini general alias umum. Kalau mau personal reading itu privacy ya. Di DM aja untuk cek mahar dan listnya. The World, Four Cups, tuh ya, Four Swords. Maskulin, kamu kalau lagi bete dengan orang selalu nyarinya orang lain lagi. Ya, kamu nggak bisa hidup sendirian. Kamu selalu mencari ya kesempatan dalam kesempitan terus nih. Ini harus dirubah ya. Sebenarnya kamu tuh udah lelah dengan pilihan-pilihan kamu. Kamu udah capek gitu loh. Ingin break up sih sebenarnya. Tapi break upnya kamu itu bukannya memperbaiki karma kamu, tapi kamu ingin bebas, ingin petualang lagi. Ya kalau petualangnya kamu berani ngambil risiko perbaiki karmamu, nggak apa-apa sih. Itu melakukan kebaikan tanpa ada komitmen lagi dengan seseorang, terutama yang lain jenis ya. Karena itu akan menyakitkan seseorang lagi kalau kamunya tidak bisa memegang janji. Kita lihat the Knight of Wands-nya. King of Wands. The Judgment. Tuh. Tuh. Pengen balik ke feminim. Tapinya feminimnya sudah sibuk ya dengan karmanya sendiri. Kamu mikirin nih gimana caranya bisa buktikan janji kamu yang dulu ke feminim untuk kembali lagi. Feminimnya udah fokus dengan karmanya sendiri ya. Jadi dia nggak fokus ke kamu.
Dia sudah fokus dengan karmanya sendiri. Dan aku ngeliatnya di sini kamu coba untuk mencari keadilan juga ya, maskulin. Pengen bangkit, pengen buktiin janji kamu sama feminim. Tapi stuck ya, gak bisa. Karena ya Tuhan belum merestui. Salah satunya adalah kamu masih menggenggam topeng kamu. Kamu masih menggenggam topeng kamu. Jadi ya kamu belum bisa bersatu. Walaupun bersatu tapi belum bisa nyatu perasaan kamu ke feminim. Ya. Karena penghalangnya ada di diri kamu sendiri. Di sini juga ada serangan gaib ya dari orang-orang dulu. Orang-orang yang pernah nyakitin kamu ini bisa saja ya ada rasa dendam ke kamu sehingga kamu merasa tersiksa juga. Kita lihat the page of sword-nya. Star, Nine of Swords. Tuh kan, kamu mantau feminim untuk kembali. Ya, kamu mantau dia, kamu kangen. Setiap malam ngimpiin feminim terus, koneksi dengan feminim. Kamu merasa tersiksa, nggak nyaman. Walaupun kamu sudah hidup dengan orang baru atau dengan kehidupan baru, kamu nggak nyaman. Dan aku ngelihatnya di sini ya maskulin nggak bahagia sih. Coba untuk mengimbangi dengan apa yang sudah dia tanam sekarang. Belajar sabar dianya, tapi tetap aja orangnya nggak sabaran. Ada keinginan, aduh aku pengen belajar sabar deh dalam mencapai sesuatunya agar mendapatkan hasilnya yang terbaik gitu. Tetap aja nggak sabaran, maunya jalan pintas lagi. Ya, tuh tetap aja nggak sabaran, pengen jalan pintas terus nih. Ya, aku ngelihatnya karena tujuannya dia selalu untuk kebebasan. Dia pelajari nih di masa lalu. Sebagian dari maskulin ada mengalami kebangkrutan ya. Dia marah, dia dendam, dia kesal, dia emosional ya. Ada yang pakai jalan pintas, maaf aja ya, ada yang pesugihan mencarinya. Pagi ya. Ada yang pakai jalan pintas nih. Bisa dengan pesugihan ataupun dengan berselingkuh lagi si maskulin ini. Ya, pengen belajar sabar tapi nggak sanggup dengan processingnya ya. Kita lihat, makanya dia kangen nih. Dia mantau kamu, mantau keluarga kamu, bahkan juga dia mantau dengan siapa kamu bersama sekarang, lagi apa, pokoknya dia mantau banget. Dan dia tersakiti oleh selingkuhnya sendiri nih, tripartinya. Ya, mencoba terus terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Makanya dia terbunuh dengan perbuatannya ya.
aku ngelihatnya. Dan ya maskulin harus menjalani karmanya sendiri. Ten of Swords. Tuh, 6. See? Terbunuh dengan perbuatannya, dengan sifat narsisnya, karena feminimnya sudah komitmen untuk move on. Walaupun butuh waktu lama dalam perjalanan move on-nya ya untuk feminim. Ini membuat maskulin ya merasa sakit hati ya, dengan karmiknya juga nggak sukses, ngelihat feminimnya kok malah tambah sukses tanpa dia. Ya, dan ya maskulin di sini tersiksa sih sebenarnya guys, nggak nyaman ya. Ingin memperbaiki sifat NPD-nya, narsisnya, tapi nggak suka dengan pembayaran karmanya. Ya, itu menurut dia menyiksa dia banget. Di sini feminim sudah focusing dalam move on-nya, walaupun semuanya harus menerima kekecewaan ya. Aku ngelihatnya. So, kita lihat dengan the full-nya ya. Tuh ya, petualangannya maskulin sekarang keblok. Mau nggak mau dia harus menerima kenyataan kalau apa yang dia harapkan, yang dia inginkan, ya pada akhirnya keblok. Makanya dia nekat nih. Nekat mencari kebahagiaan dengan cara ya berkelana lagi. Oh, awas dong, awas jatuh. Hahaha, abang, apil, jatuh pil, awas pil. Kucingku nemenin aku, jatuh sonoana gitu. Nah, situ udah diem, udah. Nemenin mami kerja ya bang. Ya, abang nemenin mami kerja nak. Pinter ya, abang apil tuh buntutnya tuh guys. Nemenin aku kerja, mami. Aku nemenin mami kerja dong. Iya nggak bang Apil ya? Abang Apil paling ganteng. Nemenin aku kerja guys. Ngikis energi negatifnya. Kita lihat the full. Tuh kan, maskulin ini balas dendam, nekat ini. Dia marah dengan keadaan, dia marah dengan posisinya. Dia merasa dikorbankan, jadi dia play victim. Hati-hati ya. Dia play victim. Dia sedang memikirkan gimana caranya membalas dendam, mencari keadilan. Dan ya maskulin di sini merasa tersaingi oleh feminim. Hati-hati ya, ada yang nyari jalan pintas tuh. Ya, bisa dengan pelet, guna-guna, teluh, ataupun
berselingkuh lagi jadi selingkuhan atau dengan pesugihan. Hati-hati dalam hal kekayaannya seseorang ya. Jadi jangan tergiur karena dia punya harta ya guys, tapi lihat bagaimana dia setiap harinya dalam menggunakan harta itu. Ya, karena harta itu kan akan menjadi hukuman berat nanti hisapannya. Dilihat setiap harinya harta itu digunakan buat apa. Ya, buat kepentingan pribadinya kah atau membantu banyak orang gitu. Sering bersedekah enggak gitu. Ya, kalau hartanya dia pendem sendiri, ya lebih baik sih kamu nyari harta sendiri gitu. Kalau kamu nyari pasangan gitu ya. Kita lihat the Judgment, the Knight of Pentacles. Soalnya ada yang melakukan jalan pintas ya. Hati-hati jangan sampai dijadikan tumbal. Tuh ya. Hui. Aku ngeliatnya di sini feminim benar-benar fokus untuk move on deh. Udah kecewa dengan koneksi twin flames. Itu ya. Maskulin mau memperbaiki diri aja masih menggantung, makanya dia nyari jalan pintas. Karena nggak suka dengan kesabarannya ya, prosesnya. Dia nggak suka. Dan di sini aku ngelihatnya memang kestabilannya maskulin ini menggantung. Nggak ada kejelasan dari apa yang dia kerjakan, setengah-setengah ya. Dia mengerjakan sesuatunya itu setengah-setengah, tidak tuntas, tidak komitmen, tidak konsisten. Makanya dia pengen balik rujuk ke kamu tuh karena dia pengen mencari kebebasan lagi. Bagi dia kalau sudah bebas tuh dia bisa melakukan apapun. Ya menurut dia itu udah suatu keadilan buat dia. Tempress kan pengen rujuk ke kamu kan. Tapi feminimnya sudah fokus dengan move on ya. Udah komitmen dengan move on-nya. Udah kecewa dengan koneksi twin flames. The Empress. Tuh. Ten of Cups. Six of Pentacles kan. The Queen of Wands. Seven of Pentacles. Five of Cups. Tuh. King of Swords. Memang nanti Tuhan mempertemukan kalian lagi. Tapi di sininya banyak penyesalan yang sudah dialami oleh ya dua-duanya, tapi dengan cara yang berbeda penyesalannya. Ya. Feminim menyesal dijadikan pilihan, sedangkan maskulin menyesal apa yang ditanam. Ya. Menyesal karena tidak diprioritaskan. Tetap memaafkan tapi malah diinjak. Ya. Sedangkan maskulin di sini ya kecewa
menyesal dengan apa yang dia tanam, karmanya dia sendiri. Dua-duanya penuh dengan penyesalan sebenarnya. Ya maskulin, ya feminim gitu ya. Dua-duanya penuh dengan penyesalan, nggak bisa dipungkiri. Makanya keadilan datang. Adil sebenarnya dua-duanya, dengan rasa sesal yang berbeda, kecewa yang berbeda, rasa bosan juga yang berbeda. Ya, makanya dia mau balik ke kamu sayang. Ya, untuk feminim nih dengerin ya, keep going ya, with your healing spiritual. Tetap lakukan, jangan berhenti ya. Ini maskulin ini kecewa, menyesal banget karena ternyata di journey hidupnya yang menang adalah feminim. Kenapa? Karena bisa berdiri sendiri, bisa menunjukkan tentang kebaikan walaupun awalnya sangat menyakitkan, menyiksa gitu loh. Ih, jadi orang baik tuh aduh kayaknya gimana ya, dijahatin orang terus ya, dimanfaatin orang terus gitu kan. Tapi ya gimana, itulah jalannya ya. Di sini journey hidupnya feminim malah mendapatkan karma baik. Ini yang membuat si maskulin emosional, marah, sakit hati, terluka, dilema sendiri dengan perselingkuhannya dia. Ya. Dilema sendiri, guys. Kasian sih, tapi inilah hidup gitu loh. Kalau kitanya tidak merubah diri kita, ya siapa lagi? Orang lain kan hanya membantu bisa merusak dan memperbaiki. Selebihnya kita gitu loh. Kalau kitanya misalnya nih, kita berguru dengan seseorang ya, terus kita nggak yakin dengan ajarannya dia atau arahannya dia, padahal arahannya dia baik gitu, terus kita nggak yakin, ya itu nggak akan masuk. Tapi kalau kitanya yakin dengan caranya dia ya membantu kita, ya insya Allah itu akan masuk ilmunya. Ya guys. Jadi di sini maskulin merasa terzolimi, merasa tersakiti, merasa yang paling terluka karena semuanya dari egonya. Ingin memperbaiki sifat narsisnya, tapi feminimnya sudah fokus dengan pembenahan diri sendiri. Jadi rasanya sudah berbeda. Memaafkan tetap kok, feminim memaafkan kok. Aku ngelihat di sini energinya juga memaafkan. Tapi rasa kecewa itu nggak bisa dibohongi ya. Beda ya, sakit hati dengan kecewa beda. Rasa kecewa itu masih ada. Kalau untuk sakit hati sudah tidak terlalu ya, aku lihat si feminim ini udah mulai kuat. Ya, sudah belajar memaafkan. Tapi kecewanya itu yang membuat ya feminim coba untuk tegar menghadapi kekecewaan. Makanya di sini feminim mendapatkan karma baik nantinya nih. Ya, bisa 6 hari lagi atau 10 hari lagi ya karma baik itu akan kamu terima, atau 6 jam, 10 jam lagi kamu akan terima hal baik. Ya.
Semuanya kan butuh proses, semuanya butuh kesabaran, apalagi kita harus jujur dengan perasaan kita sendiri juga gitu ya. Kalau memang gak nyaman setelah kita perbaiki dengan seseorang itu, ya udah katakan aja sejujurnya, walaupun sakit ya untuk menerima kenyataan dua-duanya gitu. Tapi ya inilah hidup gitu loh. Kita lihat dengan oracle-nya ya. DM, energinya luar biasa loh kamu. Aku bacain DM karmik menguras sampai aku ngantuk setelahnya. Makanya aku banyakin makan aja. Ini general ya, umum ya sayang. Jadi ditonton aja. Kalau mau personal reading itu ada maharnya. Kalaupun mau ngasih gift, alhamdulillah ya. Berarti kalian menghargai kerja keras aku. Insya Allah sedekahnya jadi 70.000 kali lipat. Allah ganti. Kita lihat situasi maskulin. Ketiduran gue kak setiap dengar reading lu. Ngantuk. Ya bagus dong. Itu namanya dihipnotis, diruqyah, jadinya energi negatifnya terkuras. Bagus. Kan sering banget tuh di YouTube juga netizennya teteh kan, kalau lagi dia mereka lagi gusar, lagi emosional, lagi kesel, pasti nonton channel aku ngantuk, dia tidur dia. Gue kayak Nina boboin anak-anak ya. Kayak ngerasa Nina boboin bocah gitu. Boleh cari waktu aja ya. Bantu-bantu tap layar ya. New love. Let go of the control issue. Playfulness. Healing family issue. Inspiration. Oke. Maskulin, aku ngelihatnya kamu coba ingin melepaskan cinta baru kamu ya. Woi, wake up. Kamu ingin melepaskan cinta baru kamu nih. Aku ngelihatnya karena terlalu banyak masalah. Sebagian dari maskulin ini sudah merasa ada jarak dengan orang baru ya. Jadi ngerasa nggak bebas juga ya, aku ngelihatnya. Dan ya maskulin harus nerima kenyataan ya. Sebagian dari maskulin ada yang mau kembali ya dengan orang lamanya, orang baru ini aku lihat bukan orang lama. Dengan orang barunya ini malah makin banyak masalah. Sebagian dari maskulin ada yang mau melepaskan orang barunya dan kembali kepada keluarga. Kompromis, selfness, ya kamu janji sendiri ya, janji pada dirimu sendiri. Ya kalau kamu ingin perbaiki diri kamu ingin bahagia lagi, ya. Selama berpisah dengan orang lama, kamu jadi mengenal karakternya feminim, kamu jadi mengenal karakternya karmik, kamu jadi mengenal karakter dirimu sendiri. Ya, aku ngelihatnya.
Three party tuh. Kamu hanya ingin menang sendiri ya, ingin senang sendiri. Self sabotage. Ego kamu masih tinggi nih. Higher knowing. Oh, kamu janjinya gini, kalau kamu nggak bahagia dengan si A, si B-nya, ya udah. Yang kamu tahu adalah selingkuh lagi. Cara jitunya kamu tuh. Itu yang harus dirubah sebenarnya. Sifatnya kamu. Ya. Kalau kamu mau mendapatkan karma bagus ya, kamu harus lepaskan tentang triparty. Dan kamu jangan mempermainkan tentang sebuah hubungan. Ya, aku ngeliatnya gitu dari energinya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Insya Allah ini bisa membantu kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah menyerah, menjadi orang baik ya, dan tetap berdoa kepada Tuhan yang terbaik buat hidup kita, buat diri kita sendiri, dan juga dengan orang lain. Oke? Thank you so much sudah selalu nonton channel aku. Rekamannya ada di YouTube. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.